Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raina Fitri Dapila dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi PPKN Bab 2, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, di sini terdapat 3 subbab. Saya akan menjelaskan dari mulai yang pertama, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Baik, yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintahan kepada warga, yang kedua, berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan yang ketiga, adanya sanksi hubungan bagi pihak yang melanggarnya. Baik, yang kedua, pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum. Karena dapat mewujudkan hal-hal yang pertama, tegaknya suplementasi hukum, bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia. Kedua, tegaknya keadilan, setiap warga negara dapat menikmati haknya dalam melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat merupakan hak bagi setiap orang. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegaknya hukum yang berlaku. Bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, hukumnya, yang kedua, penegak hukum, yang ketiga, masyarakat, yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan yang kelima, kebudayaan. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Yang kedua, efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati. Yang ketiga, relevasi atau kesesuaian pelaksanaan hukuman mati. Yang selanjutnya, alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian. Yang pertama, ada peran Kepolisian Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan Polri, merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa. Yang ketujuh, mendatangkan orang ahli yang diperlukan. Yang kedelapan, mengadakan penghentian penyelidikan. Yang kesembilan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang kesepuluh, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi. Dan yang kesebelas, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan. Yang ke-12, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya, ada peran Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Nah, yang pertama ada di bidang pidana. Di bidang pidana itu urutannya ada penuntutan, penetapan hakim, pengawasan, penyidikan, melengkapi berkas perdata. Yang selanjutnya, yang kedua, di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di luar maupun di dalam pengadilan. Yang ketiga, di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Urutannya, peningkatan kesadaran, pengamanan kebijakan, pengawasan peredaran, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, dan yang terakhir, penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.
Kekuasaan kehakiman dilakukan di Indonesia yakni oleh Mahkamah Agung. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Yang keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun hak-hak advokat, yang pertama bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan, yang kedua bebas menjalankan tugas profesinya, yang ketiga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Yang keempat, berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya. Yang kelima, berhak atas keberhasilan hubungannya dengan klien. Nah, selanjutnya ada kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat. Yang pertama, dilarang membedakan perlakuan terhadap klien. Yang kedua, wajib merahasiakan. Yang ketiga, dilarang memegang jabatan selain yang berkepentingan tugas. Yang keempat, dilarang memegang jabatan selain yang meminta pengabdian. Dan yang kelima, menjudi jabatan negara tidak melaksanakan profesi. Dan yang kelima, peran Komisi Pemberantas Korupsi atau yang biasa disebut dengan KPK. KPK mempunyai pedoman pada asas sebagai berikut. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, keterbukaan. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, kepentingan umum. Dan yang kelima, proporsionalitas. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, ini ada dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh ketidakpahaman atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Nah, ketidakpatuhan ini tuh pada akhirnya akan menyebabkan kepentingan setiap orang tidak terlindungi. Nah, yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Contohnya, yang pertama ada di lingkungan keluarga, diantaranya mengabaikan perintah orang tua, ibadahnya tidak tepat waktu, terus bangunnya kesiangan. Yang selanjutnya, dalam lingkungan sekolah, diantaranya menyontek ketika ulangan, datang ke sekolahnya terlambat, terus bolos mengikuti pelajaran. Dan yang ketiga, dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan merusak fasilitas negara dengan sengaja. Nah, yang kedua, ada macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama, tegas itu hukumannya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Terus yang kedua, nyata berarti adanya peraturan yang secara material telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya ada partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, salah satunya adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di berbagai lingkungan kehidupan. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang pertama, dia disenangi oleh masyarakat, terus tidak menimbulkan kerugian diri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Selanjutnya, ada contoh dalam kehidupan lingkungan keluarga. Yang pertama, ibadah tepat waktu. Yang kedua, mematuhi perintah orang tua. Dan yang ketiga, menghormati anggota keluarga. Selanjutnya, contoh dalam kehidupan lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati guru, kepala sekolah, dan karyawan. Yang kedua, tidak menyontek. Dan yang ketiga, memperhatikan guru. Selanjutnya, dalam kehidupan masyarakat, bertugas ronda, berkegiatan kerja bakti, membayar iuran warga. Dan yang terakhir, contoh dalam kehidupan bangsa dan negara, memiliki KTP, memiliki SIM, dan membayar pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.